Kemudian ini adalah pencegahan transmisi HIV post exposure. Jadi misalnya kalau terpapar pada saat bekerja ketusuk jarum dari pasien yang HIV positif atau setelah sexual assault, itu dapat regimen PrEP, prophylaxis post exposure. Harusnya sih sesegera mungkin ya, idealnya dalam waktu 72 jam. Oke, jadi konsepnya itu mirip seperti bayi yang baru lahir, maksimal 72 jam. Nah, tapi ini juga ada syarat. PPP post exposure kepanjangan apa tadi? Oh ya, pasca pajanan ya. Yang pengobatan pasca pajanan ini tidak diberikan jika orang yang beresiko terpapar sebenarnya udah HIV positif. Ya iyalah ya, tidak usah. Sumber pajanannya itu HIV negatif. Jadi kalau di beberapa rumah sakit mungkin kalau habis ketusuk jarum kita akan cek yang bekas pakai jarum ini itu HIV-nya positif atau negatif. Kemudian kalau cairan yang dikatakan beresiko rendah itu nggak usah pakai PrEP katanya. Seperti air mata, air liur yang tidak terdapat darah, urin, keringat. Oke? Jadi ya gitu. Oh, sorry, ini maksudnya cairan tubuh yang berisiko rendah seperti air mata, urin, keringat, air liur yang tidak terdapat darah. Nah, pilihan PrEP-nya ini harus berdasarkan panduan ARV lini pertama. Oke, nanti kita lihat regimennya apa. Lihat doang sih, nggak dihafal. Jadi misalnya ini, anak. Pilihannya untuk ini kita lagi bahas yang PrEP ya, belum bahas ke yang lain-lain. Jadi yang PrEP ini AZT, 3TC, LPVR. Alternatifnya AZT, 3TC, EFV. Nah, ini anak di bawah 10 tahun ya. Oke, kita coba lihat kalau first line terapi ya, bukan PrEP, terapi biasa. Kalau untuk anak-anak, pilihan pertamanya itu AZT, 3TC, FVF. Apakah ada bedanya? Ternyata ada. Jadi kalau ini di pilihan utamanya, saya kasih tanda ini ya. Ini pilihan utamanya itu AZT, 3TC, LPVR. Kalau di sini enggak, pilihan utamanya itu bukan itu. Pilihan utamanya adalah yang ini. Kalau untuk kasus sakit loh ya, bukan PrEP. Nah, kenapa begitu? Padahal tadi dia sudah bilang kalau pemberiannya itu harus disesuaikan dengan ARV lini pertama. Nah, ternyata dia sepertinya menjelaskan alasannya, tapi tidak eksplisit. Dia bilang begini, EFV ini efek neuropsikiatrinya itu lebih tinggi pada mereka yang non HIV. Jadi kalau seseorang baru kita curigai dia terinfeksi karena terpajan, itu kan berarti maybe yes maybe no gitu ya. Jadi jangan dikasih FVF yang sesuai dengan obat utama untuk terapi biasa, karena nanti efek neuropsikiatrinya gede. Nah, oleh karena itu mungkin itu alasannya kenapa yang FVF ini dikasih sebagai alternatif, karena dia mau menghindari untuk gejala neuropsikiatri pada pasien yang bukan HIV. Oke. Kemudian dibilang apa ya, kalau terkait obat ini nevirapin tidak boleh digunakan sebagai panduan ARV untuk PrEP karena efek samping obat hepatotoksik. Oke, jadi lebih untuk nevirapin itu efek hepatotoksik sama alergi obatnya lebih gede, jadi sebisanya tidak digunakan untuk PPP. Nah ini, apabila orang yang terpapar ternyata terinfeksi hepatitis B, penghentian PrEP yang juga mempunyai efek antivirus dapat menyebabkan pemburukan. Jadi beberapa anti-HIV itu memiliki properti anti-hepatitis B, TDF, 3TC, FTC. Oleh karena itu, kalau obat ini di-stop, oh ya, yang PPP itu diberikan cuma 28 hari ya. Maksudnya kalau setelah 28 hari terus di-stop gitu,
obat-obat yang mengandung TDF, 3-TC, FTC, padahal pasiennya itu punya hepatitis B, waktu di stop nanti bisa terjadi pemburukan. Karena selama 28 hari yang hepatitis B-nya itu disupres oleh obat-obat ini, terus dilepas gitu, bisa flare lagi. Itu yang perlu diperhatikan dari guideline ini. Oke, kemudian ini dia bahas apa lagi ya? Penilaian tata laksana pasca diagnosis, nanti ada belakang. Nah, ini setelah dilakukan konseling terapi, pasien diminta untuk membuat persetujuan tertulis informed consent untuk memulai ARV. Jadi, kalau kata guideline ini, sebelum mulai terapi, bikin informed consent karena ini long term. Apakah untuk memulai ARV? Kayaknya bukan karena long term deh. Mungkin ada aspek-aspek etik ya. Karena perasaan kalau obat hipertensi yang long term juga nggak pakai informed consent kan ya. Oke, kemudian jangan lupa tracing. Jadi ke pasangan seksual, pasangan premarital, pasangan poligami dan sebagainya. Oke, ini adalah pemeriksaan penunjang sebelum mulai ARV, CD4, untuk kita mau menilai respon imunnya seperti apa. Screening TB, cek darah perifer, anemia, leukopenia, trombositopenia, SGPT kalau akan diberikan nevirapin, kreatinin untuk adjust obat kalau ternyata ada masalah, HBsAg. Nah, ini seperti yang tadi tuh loh, yang kalau ada beberapa obat anti HIV itu yang mempunyai efek supresan terhadap hepatitis B itu. Mengetahui adanya koinfeksi virus hepatitis B dan HIV. Oke. Dan bila ada, maka panduan ARV yang diberikan harus berbasis tenofovir karena sekaligus untuk mensupresi hepatitis B-nya sekalian. GDS, buat apa GDS? Apakah GDS ada hubungan dengan HIV? Katanya sih hanya untuk screening non-communicable disease aja ya. Profil lipid juga. Oke, tes kehamilan. Oke. Sama tes apa tadi? IMS ya, ada VDRL TPHA gitu. Oke, kapan memulai? Ini ada rekomendasinya, saya rasa lebih concise. Nah, untuk ODA yang datang tanpa gejala infeksi, oportunistik, sehat walafiat, ARV dimulai segera dalam 7 hari setelah diagnosis. Oke, pada ODA yang sudah siap untuk mulai ARV dapat ditawarkan untuk memulai ARV pada hari yang sama, bahkan boleh pada hari yang sama kalau orangnya itu tidak ada gejala infeksi oportunistik. Kalau di ada TB itu yang masuk duluan adalah TB dulu. Pengobatan TB dimulai terlebih dahulu, kemudian disusul ARV karena IRIS. Di belakang akan dibahas terkait IRIS. ODA, TB, imunosupresi berat harus mendapatkan ARV dalam 2 minggu pertama pengobatan TB. Oke, tetap ya, TB dulu masuk, baru ARV. Kemudian kalau pasien yang sudah positif HIV tersebut, dia itu ada meningitis kripto, itu ARV-nya masuk belakangan. Yang penting diatasi dulu kriptonya. Setelah itu baru nanti masuk ARV-nya. Karena kalau pada kondisi IRIS itu secara konsep dia itu, jadi waktu kayak misalnya seseorang dia telah terinfeksi lama HIV, sistem imun dia tersupresi, dan sudah banyak misalnya ada TB kayak, ada kripto kayak, ada apa segala macam di situ sudah ada di tubuh, respon imun itu terhadap agen-agen tersebut tidak optimal karena emang sistem imunnya yang nggak bagus. Pada saat dikasih ARV nanti kan diharapkan viral load turun, dan dimana kalau viral load turun itu secara kasar itu berkorelasi dengan CD4 yang naik, berarti harapannya si respon imunnya bagus. Jadi jangan nanti tubuhnya dibangunkan, pas dibangunin ternyata di dalam di otak ada kripto,
di paru ada TB, langsung hebat deh reaksi inflamasinya. Itu disebut dengan reaksi Iris, sehingga diharapkan untuk kita mengatasi infeksi-infeksi itu dulu, baru kita mulai ARV. Jadi ARV sama TB itu beda ya, karena ARV ini bukan sesuatu yang sito. Kalau ketahuan diagnosis sekarang, harus saat ini juga harus minum ARV. Tidak seperti itu ternyata kata guideline ini. Sesuatu yang bisa ditunda sambil kita melihat apakah ada infeksi-infeksi oportunistik lain. Tapi kalau bisa pada hari yang sama, akan lebih bagus.